Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga di pagi ini kita selalu mendapatkan limpahan rahmat, hidayah serta taufiknya, dan kita selalu mendapatkan limpahan nikmat sehat maupun jasmani, sehingga di masa pandemi ini kita mendapatkan keselamatan serta kekuatan dari adanya virus COVID-19 ini. Amin Allahumma amin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pembelajaran saat ini merupakan pembelajaran subtema yang kedua, yaitu tentang kebersamaan dalam keberagaman, dan merupakan pembelajaran yang pertama. Dalam pembelajaran ini nantinya anak-anakku sekalian diharapkan yang pertama dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam sebuah paragraf. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian dapat menyebutkan bagian-bagian dari indera pendengar, yaitu telinga. Baiklah, untuk selanjutnya perhatikan gambar tersebut. Gambar ini diberi judul bekerja sama dalam keberagaman. Dalam gambar tersebut dapat deskripsikan, yaitu Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Dalam paragraf ini terdiri dari beberapa kalimat, di mana hanya ada satu kalimat yang disebut dengan gagasan pokok, sedangkan kalimat-kalimat yang lain itu merupakan gagasan pendukung. Di dalam pembelajaran sebelumnya, anak-anakku sekalian sudah bisa memahami apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kembali pada paragraf ini, kalimat yang merupakan gagasan pokok pada paragraf tersebut yaitu terdapat pada awal paragraf atau kalimat pertama pada paragraf tersebut, yaitu yang berbunyi Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sedangkan kalimat-kalimat yang lain itu merupakan gagasan pendukung. Untuk selanjutnya, dari deskripsi tersebut, Edo dan teman-temannya melakukan percobaan tentang bunyi. Bunyi kita dapat terdengar itu melalui indera pendengaran. Nah, untuk selanjutnya kita akan memahami tentang indera pendengaran. Indera pendengaran kita itu adalah telinga. Inilah gambar indera pendengar atau telinga kita. Indera pendengar manusia adalah telinga. Selain sebagai indera pendengar, telinga berfungsi sebagai alat keseimbangan. Dengan adanya indera pendengar atau telinga, kita dapat mendengar keanekaragaman bunyi-bunyian. Satu contoh, kita dapat mendengar musik yang beraneka ragam musik, banyak jenis musik, dangdut, gambus, pop, dan lain sebagainya. Kita juga dapat mendengar kicauan burung. Kita juga dapat mendengar bunyi sapi, bunyi kambing, dan lain-lain sebagainya. Hal itu bisa terdengar karena adanya telinga. Nah, baiklah kita memahami lebih dalam terkait masalah indera pendengar. Indera pendengar terdiri dari beberapa bagian. Bagian-bagian indera pendengar secara umum, indera pendengar itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian luar, kemudian yang kedua bagian tengah,
Dan yang ketiga adalah bagian dalam. Marilah kita pahami satu persatu dari ketiga bagian tersebut. Yang pertama adalah bagian luar. Perhatikan gambar ini. Untuk bagian luar itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama daun telinga, kemudian yang kedua adalah saluran telinga luar. Telinga bagian luar ini terdiri atas dua telinga, daun telinga, saluran telinga luar. Untuk daun telinga itu tersusun atas tulang rawan dan jaringan fibrosa. Kecuali pada ujung paling bawah, yaitu cuping telinga tersusun dari lemak. Sedangkan untuk saluran telinga luar itu berfungsi untuk menghasilkan minyak suremin, dan untuk daun telinga itu sendiri berfungsi untuk menerima dan mengumpulkan suara yang masuk ke dalam telinga. Kemudian selanjutnya ada telinga bagian tengah. Untuk telinga bagian tengah, perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan gambar telinga bagian tengah. Itu terdiri dari beberapa bagian, diantaranya yang pertama ada tulang sangurdi. Kemudian yang kedua ada tulang landasan. Dan yang ketiga ada tulang martil. Yang keempat ada gendang telinga. Dan yang kelima ada saluran Eustachius. Untuk telinga bagian tengah, itu yang pertama ada tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran itu sendiri terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangurdi, di mana ketiga tulang tersebut saling berhubungan melalui sendi dan berfungsi untuk mengalirkan getaran suara dari gendang telinga menuju ke rongga telinga dalam. Sedangkan untuk saluran Eustachius itu merupakan saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan faring. Saluran ini berfungsi menjaga keseimbangan tekanan udara pada telinga luar dengan telinga tengah. Itulah bagian tengah dari telinga kita. Kemudian selanjutnya ada bagian dalam. Gambar bagian dalam telinga kita seperti pada layar tersebut. Ada beberapa bagian. Yang pertama saluran setengah lingkaran, kemudian yang kedua tingkap oval, yang ketiga koklea, dan yang terakhir ada tingkap bundar atau tingkap sama juga dengan tingkap bulat. Perhatikan, untuk telinga bagian dalam itu terdiri dari tiga bagian. Maksudnya ada jendela atau tingkap. Tingkap itu sendiri nanti ada dua. Kemudian ada labirin dan organ korti. Untuk tingkap atau jendela pada telinga itu ada dua macam, yaitu tingkap oval dan tingkap bulat. Ada tingkap oval, kemudian ada tingkap bundar atau tingkap bulat sama. Kemudian untuk telinga dalam ini terdiri dari rongga yang menyerupai saluran-saluran. Rongga-rongga ini disebut dengan labirin tulang, dan rongga yang dilapisi membran itu disebut dengan labirin. Labirin membran maksudnya. Labirin tulang terdiri dari tiga bagian, yaitu ada vestibula, ada koklea. Ini ya. Koklea itu juga sama dengan rumah siput. Ini bentuknya sama seperti siput. Makanya ini disebut juga dengan rumah siput. Dan ada tiga saluran setengah lingkaran. Ini ada tiga salurannya. Untuk setengah lingkaran ini ya terdiri dari tiga saluran. Itulah anak-anakku
terkait masalah pembelajaran pada kesempatan ini. Biarpun hanya sedikit, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Dan apabila ada sesuatu yang belum dimengerti, silakan nanti disampaikan di grup WA. Bapak akhiri, wa akhiron ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.